Kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja marilah kita simak penyampaian materi dari guru kita yaitu Ustadz Ihsan Septiadi yang akan menyampaikan materi tentang membuka pintu rizki. Kepada Ustadz Ihsan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Ya, kita pegang dada kita agar Allah lapangkan hati kita. Kata guru kami, hati yang lapang, rezeki datang. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al asa idza syi'ta sahla. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum biyadil Islam tahiyya al jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah. Share link Zoom malam ini ke Telegram. Nah, baik. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Abang kakak, ayah bunda sekalian yang ada di Banjarmasin, yang ada di mana tadi? Di Lampung, yang ada di mana-mana. Dibuka aja. Yang ada di mana-mana, yang pasti kita semua bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat pertemuan, nikmat keilmuan, nikmat hadir di majlis ilmu, yang mana dengan nikmat tersebut akan datang malaikat-malaikat rahmat, yang malaikat rahmat itulah kelak yang akan mendoakan setiap para penuntut ilmu agar diampuni dosa-dosanya, yang akan mendoakan setiap penuntut ilmu agar diijabah doa-doanya, yang mendoakan agar penuntut ilmu itu diberikan kenikmatan dunia dan akhirat. Ya. Nah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tentunya sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, kita berharap suatu saat diizinkan untuk bisa satu surga bersama Rasulullah. Untuk bisa ittiba'ur Rasul hatta akhir hayat, ya. Sampai kita meninggal dunia kita satu jalan dengan jalannya Rasulullah SAW. Maka doanya, abang kakak bunda sekalian, semoga hidup kita penuh dengan keistiqomahan. Ya, semoga hidup kita istiqomah. Kemudian kalaupun kita meninggal dunia, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Dan alam barzah kita dilapangkan, indah alam barzah. Ya. Kemudian diizinkan satu surga bersama Rasulullah. Dan di surga yang kita bersama Rasulullah SAW itu, kita diizinkan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah semuanya kita akan satu pesawat menuju Baitullah. Amin Allahumma amin. Abang kakak, ayah bunda sekalian Allah rahmati, saya Ihsan Septiadi, mungkin yang belum kenal ya, izin memperkenalkan diri. Ihsan Septiadi adalah seorang yang Allah amanahkan untuk mengasuh sebuah pergerakan, ya. Nama pergerakannya adalah Masjid Al-A'raf Mulia. Nah, di Masjid Al-A'raf Mulia ini, abang kakak ayah bunda sekalian, ini feedback. Di Masjid Al-A'raf Mulia ini, hari ini kita dibersamai oleh banyak orang. Sampai sejauh ini saya catat udah ada kurang lebih 1.300 santri di jadihafizquran.com. Mungkin yang nonton adalah salah satu atau yang hadir adalah salah satu dari santri jadihafizquran.com. Jadi dulu kita pernah punya tagline bersama. Apa tagline-nya? Tidak apa-apa, satu hari satu ayat. Yang penting sampai akhir hayat. Nah ya, tidak apa-apa, satu hari satu ayat. Yang penting sampai akhir hayat. Tadi, semoga kita Allah izinkan untuk selalu apa? Istiqomah. Kemudian
Di malam hari ini kita akan membahas tentang pintu yang akan membuka rezeki. Dan sebelum itu izinkan saya menyampaikan sebuah kisah. Ya, kisah ini sangat masyhur, diceritakan di banyak buku. Kisah ini adalah kisah tentang Imam Ahmad, seorang imam mazhab yang sangat terkenal dengan seorang tukang roti. Ada yang pernah dengar kisah ini sebelumnya? Kisah keajaiban yang terjadi antara seorang penjual roti, tukang roti, dengan Imam Ahmad bin Hambal. Seorang imam yang sangat warok, seorang imam yang sangat alim, seorang imam yang sangat luar biasa keilmuannya sehingga beliau menjadi satu dari imam mazhab. Dan ini kisah yang sangat menarik untuk kita dengarkan bersama. Udah siap untuk mendengar kisahnya? Antum Siap. akan kisah-kisah berikutnya atau kisah-kisah sebelumnya, tapi please jangan lupakan kisah yang ini. Karena kisah yang ini akan merubah hidup kita semua. Yang mungkin sedang punya masalah hidup. Siapa di sini yang punya masalah hidup? Yang punya hutang, yang pengen punya rezeki datangnya seperti air zam-zam yang terus mengalir, yang pengen punya kehidupan yang luar biasa, yang pengen umroh setiap bulan, siapa? Pasti pada pengen ya kan? Nah, saya akan jabarkan satu kisah. Yang kisah ini akan menjadi pembuka kebaikan, dan semua kebaikan awalnya adalah dari satu amalan yang akan ada dalam kisah ini. Yaitu kisah seorang Imam Ahmad bin Hambal dan tukang roti. Si tukang roti ini, Imam Ahmad bin Hambal ini suatu ketika memiliki satu keinginan, ingin berjalan-jalan. Tapi yang luar biasanya adalah bahwa keinginan tersebut tidak berdasar alasan apapun. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tuh pengen jalan, cuma nggak ada alasannya. Kalau biasa ulama tuh berjalan kan pasti ada alasan, mungkin alasan dakwah, alasan pengen dapatin hadis. Yang kali ini tidak ada sama sekali. Tapi beliau tergerak untuk berjalan. Sampai akhirnya dalam perjalanan beliau jalan. Beliau menuju kota Basrah. Ingin banget melakukan perjalanan ke kota Basrah, salah satu kota di Irak. Padahal di sana tidak ada siapapun. Kemudian sampailah setiba sholat Isya di salah satu masjid di sana. Beliau sholat Isya dan kemudian beliau karena udah capek berjalan, gitu ya, capek safar, beliau akhirnya memutuskan untuk istirahat. Istirahatnya di mana? Di dalam masjid. Tapi yang menarik adalah saat beliau lagi pengen istirahat di dalam masjid, tiba-tiba marbotnya mengatakan, Syekh, antum nggak boleh istirahat di masjid, gitu ya. Nggak boleh, karena masjidnya akan dikunci, kata beliau. Kemudian setelah itu apa? Marbot akhirnya pergi. Begitu Marbot pergi, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal istirahat di teras. Marbotnya melihat Imam Ahmad bin Hambal di teras, datang lagi. Dimarahinya oleh Marbot. Imam Ahmad bin Hambal diusir dari masjid. Di dalam masjid tak boleh, di teras masjid juga tak boleh. Begitu. Sampai akhirnya si Marbot ini mendorong Imam Ahmad bin Hambal sampai ke jalanan. Waktu itu Facebook belum ada, Instagram belum ada, WhatsApp belum ada. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal itu tidak dikenal wajahnya, tapi dikenal namanya, dikenal karyanya, dikenal keilmuannya. Oke. Nah, akhirnya saat sedang terjadi apa tadi? Pengusiran itu, lewatlah seorang tukang roti. Kata tukang roti, ya sudah, kalau begitu Syekh, antum istirahat saja di rumah kami. Ya Alhamdulillah. Kenapa tadi beliau sampai diusir? Karena beliau tidak memiliki kerabat siapapun yang ada di kota Basrah atau kota Irak. Lalu kemudian begitu beliau akan istirahat, udah sampai nih di rumah tukang roti. Akan istirahat, kisahnya begitu ya. Begitu akan istirahat, ternyata tukang roti itu mengadon, membuat adonannya, dan tidak luput setiap detiknya mengucap astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah, terus begitu. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal tertarik untuk bertanya. Oke, lihat ya pertanyaannya, ini saya bacakan. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada penjual roti,
sudah berapa lama kamu melakukan istighfar tanpa henti? Kemudian dijawab, sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun dan semenjak itulah saya terus mendawamkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kemudian Syekh itu bertanya, lalu wahai sahabatku, wahai saudaraku, apa hasil dari perbuatanmu ini? Apa hasil dari istighfarmu ini? Mal faidah. Apa faidahnya? Lalu kata tukang roti ini, lantaran wasilah istighfar saya yang tidak pernah henti selama 30 tahun, alhamdulillah tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta langsung Allah terima, langsung Allah kabulkan, kecuali satu saja. Selama 30 tahun setiap hajatnya tukang roti ini Allah kabulkan. Allah berikan hajat-hajatnya. Doa-doanya Allah kabulkan. Tapi selama 30 tahun ada satu yang belum sama sekali dikabulkan. Selama 30 tahun. Imam Ahmad penasaran. Kemudian Imam Ahmad bertanya, doa apa itu yang belum dikabulkan oleh Allah selama 30 tahun? Dan semua sudah dikabulkan kecuali satu. Apa itu satunya? Lalu dijawab, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Bayang maksud saya? Imam Ahmad berjalan tanpa ada kerabat di sana, tanpa ada tujuan yang jelas. Ternyata itu adalah wasilah istighfarnya sang tukang roti sampai akhirnya mendengar kalimat itu. Imam Ahmad bin Hambal bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah dan sampai didorong, diusir dari oleh marbot tadi sampai ke jalan. Ternyata itu semua sebab istighfarmu, sebab doamu yang Allah kabulkan. Ketahuilah, di depanmu ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada satu hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas yang sanadnya sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Asy-Syakir. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Ada yang sedih? Angkat tangan yang sedang bersedih malam hari ini. Ada? Saya dengar tadi ada yang sedang tidak baik-baik saja, ada yang sedang ditipu, ada yang anaknya tidak bisa diatur, ada yang ditinggal pergi, akhirnya cerai, dan lain sebagainya. Istighfar itu akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihan. Dan akan memberikan kelapangan untuk setiap kesempitan. Serta akan memberikan rizki dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Dan itulah abang kakak yang muda sekalian, satu kisah hikmah yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Dan semoga ada manfaatnya. Saya mau nanya dulu sebelum saya lanjut. Dapat manfaatnya enggak? Dapat sesuatu yang menggetarkan jiwa enggak malam ini kira-kira? Ah, dengan mendengar kisah Imam Ahmad bin Hambal tadi, antum dapat enggak? Dapat sesuatu gitu? Dapat. 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 Setelah ini, antum mau nggak mengamalkan istighfar? Mendawamkan Mau istighfar? insya Allah. Mau banget. Insya Allah. Dan. Mau Mau. banget. Mau. Mau banget. Mau. Mau sekali. Mau. Lalu antum mau nggak saya kasih beberapa jenis-jenis istighfar? Mau. Mau. Oke. Kalau antum mau, istighfar yang pertama adalah istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Istighfar Nabi Adam. Apa istighfarnya? Rabbana Zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Nurul. Ya. Apa? Itu istighfarnya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Salam. Fadilah istighfar itu Nabi Adam akhirnya menemukan sesuatu yang hilang. Apa yang hilang? Ya, Hawa.
Itu Hawa. Istrinya. Istrinya. Wasilah istighfar itu membuat Nabi Adam menemukan sesuatu yang hilang. Maka abang, kakak, ayah, bunda sekalian yang mungkin sedang kehilangan sesuatu. Katanya ada yang tadi ketipu 250 juta. Ada yang mungkin ketipu sekian puluh juta. Sekian juta dan lain sebagainya. Coba dawamkan Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Rabbana, Allah. bantu carikan ayat berapa, surah berapa. Kemudian Bang Nandi share Al-Baqarah. kolom komentar. Rabbana zalamna anfusana wa illam Wa tagfir ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. lana wa ya Tuhan kami. Zalamna, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami Zalimi sendiri. diri kami Tidak sendiri. ada sesuatu yang madorot kecuali karena kezoliman kita. Karena pasti kesalahan kita. Zalamna anfusana wa illam tagfir lana, dan kalau engkau tidak memaafkan kami, menghapuskan dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan memberikan kami rahmatmu ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi golongan yang rugi. Tak dapat ampunan, tak dapat kenikmatan, tak dapat rahmat. Kami akan rugi. Kehilangan sesuatu yang hilang dan tak diganti dengan yang lebih baik daripadanya. Kami rugi. Maka ya Allah, yang sedang kesulitan, apapun kesulitannya, yang sedang kehilangan kebahagiaan, coba dawamkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tanpa batas ya Ustadz. Tanpa batas. Tadi kita sudah mendengar kisah yang pertama kan. Si tukang roti membuat roti itu setiap saat dia beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus selama 30 tahun tanpa batas. Dan gak mesti di, apa namanya, nunggu sholat Ustaz. Enggak. Istighfar kedua. Bang Nandi, carikan ayat berapa, surah berapa. Sama artinya Bang Nandi. La ilaha illa anta subhanaka Nabi Yunus. inni kuntu minaz zalimin. Istighfar Nabi Yunus. Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni Ini kuntu kuntu minaz minal zalimin. zalimin. Apa artinya? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. Pertama kali kita itu harus mengakui Tuhan kita Allah. Ada orang yang menuhankan uang sebagai Tuhan, jabatan sebagai Tuhan, karir sebagai Tuhan, dan lain sebagainya. Maka Allah bilang, La ilaha illa anta. Kita harus kembali, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Kemudian kita memuji Allah dengan al-asma al-husna. Subhanaka, maha suci engkau. Baru kita mengakui, inni kuntu minaz zalimin. Semua kesalahan, semua kecelakaan, semua kemadharatan, semua kerugian, semua kehilangan itu karena aku yang salah ya Allah. Sehingga ketika Nabi Yunus masuk dalam 3 kegelapan, kegelapan di malam hari, kegelapan dalam ikan paus, kegelapan di gelapnya malam hari, lalu Nabi Yunus tidak meminta secara spesifik, tapi mintanya cuma minta ampun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang tadinya dakwahnya tidak didengar, yang tadinya ditinggalkan oleh kaumnya, yang tadinya bahkan dibuang ke laut, yang tadinya kalau saat itu Nabi Yunus minta dia keluar, akhirnya bisa terbuka mulut ikan paus dan keluar, meninggal juga. Karena itu di bawah kedalaman yang sangat dalam sekali. Maka nggak ada pilihan. Kegelapan di dalam kegelapan, gelap lebih sangat gelap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lahirlah sebuah cahaya istighfar itu membuat ini ikan paus naik ke atas perintah Allah. Kemudian saat keluar langsung dapat rezeki berupa labu yang memulihkan kembali tenaganya Nabi Yunus. Dan setelah itu apa terjadi? Kaumnya yang tadi mengingkari dakwahnya Nabi Yunus, saat itu juga kaum Ninawa mengatakan kami menerima dakwahmu wahai Yunus. Coba perhatikan. Naik dari laut berarti diselamatkan. Karena kalau itu dikeluarkan di dalam laut bisa meninggal juga. Maka naik dulu, diselamatkan dulu. Udah selamat, dikasih rezeki. Berarti ada orang yang sekarang sedang lagi pusing, lagi bingung, lagi sedang tidak ketemu jalan keluarnya. Coba antum duduk,
modal dengkul, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bergetar hati kita, bergetar lisan kita, membayangkan yang dari gelapnya kehidupan kita hari ini, Allah angkat kita ke permukaan, kemudian Allah beri rezeki dari arah tak terduga-duga, karena labu itu kan adalah satu rezeki yang tidak terduga. Kemudian yang lebih tidak terduganya lagi, yang tadi yang menolak kita, yang mungkin dunia menolaknya, yang dia tidak mendapatkan kehidupan yang baik gitu, karena kesalahannya di masa yang lalu, tiba-tiba Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 jenis. Pertama, la ilaha illa anta. Tauhidnya harus benar. Yang bisa nolong kita bukan orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat umroh tiap bulan. Ada nggak yang mau nitip doa di Baitullah? Siapa yang mau nitip doa di Baitullah? Ada contoh nggak? Voucher doa. Doa Baitullah. Ada contoh nggak? Antum Saya. di dalam grup WhatsApp tag para admin, Ustazah ini doa saya titip ya, insya Allah saya berangkat kembali bertugas ke Baitullah tanggal 18 Agustus, insya Allah berangkat kembali, perjalanan 17 hari ke Baitullah. Masya Allah. Dan saya pengen mendoakan abang kakak ayah bunda sekalian. Insya Allah akan saya usahakan bahkan depan Ka'bah nanti saya fotokan nanti doa-doa abang kakak. Jadi sebuah kenang-kenangan hadiah dari saya. Mungkin saya belum bisa ngasih oleh-oleh dari Baitullah buat semua. Tapi saya bisa kirim foto doa abang kakak ayah bunda sekalian di depan Baitullah. Mau nggak kira-kira? Mau. Mau. Kalau Mau, mau, mau Ustaz, mau. kan abang kakak sekalian. Ada di grup WhatsApp semuanya kan? Ada. Nah, antum ada di grup WhatsApp semuanya. Silakan antum chat admin siapapun itu, ada Kak Wiwit, Kak Herlina, Kak Nurul, Kak Aina dan lain sebagainya, chat Ustazah ini doa saya tolong dibawa ke Baitullah oleh Ustaz Ihsan, akan kami doakan ya, oleh-oleh dari saya buat semuanya. Mau? Mau. Mau. Dah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Kemudian tadi sebelumnya Rabbana zolamna anfusana minal Khasirin. Sekarang saya mau ngasih Sayyidul Istighfar. Atau pernah dengar Sayyidul Istighfar nggak? Ada. Belum pernah. Berarti Sudah. selamat datang di malam hari ini dapat Sayyidul Istighfar. Bang Nandi, sekali lagi tolong bantu. Sayyidul Istighfar, Bang Nandi. Tolong kirimkan matannya, Arabnya, artinya. Saya akan bacakan dulu. Abang kakak dengarkan saja dulu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa artinya? Ya Allah, Engkaulah pemeliharaku, tiada sesembahan kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku, dan aku adalah hambamu, dan aku berada pada kesepakatan dan perjanjian denganmu. Semampuku aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Aku bertobat kepadamu dengan karuniamu, dan aku bertobat kepadamu dengan dosa-dosaku. Maka ya Allah, ampunilah aku, karena tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu artinya apa? Pimpinannya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Langsung baca tuh pada sholat. Habis sholat nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku baca. Allahumma
khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Terakhir, tadi udah 3 istighfar ya. Tadi catat, udah ya. Bang Nandi udah di share ya di kolom komentarnya ya. Sekarang saya mau ngasih tahu antum, kenapa kajian tentang membuka pintu kebaikan adalah kajian tentang istighfar. Antum lihat surah ke-71 ayat ke-10. Coba buka. Surah 71 ayat ke-10. Surah apa itu? Surah Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka di surah 71 ayat ke-10-nya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kemudian di ayat 11-nya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Hujan itu sebagaimana rahmat, rezeki dari Allah, menenangkan hati yang gundah, membuat basah tanah yang kering, menumbuhkan yang mati. Hujan. Hati yang mati bisa sembuh dengan rahmat dari Allah. Hujan. Maka hujan pengampunan itu yang kita butuhkan. Kemudian wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian bukan hanya sekedar turun hujan, turun rahmat, tapi juga Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu, memberikan untukmu kebun-kebun dan memberikan untukmu juga sungai-sungai. Artinya apa, Abang Kakak? Allah akan berikan antum cahaya kebahagiaan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu paling singkat. Kalau antum mau lebih dalam, kalau saya lebih suka istighfar yang mana? Saya suka istighfar. Tapi dari semua yang paling saya senangi istighfar Nabi Yunus. Entah kenapa, saya kalau baca istighfar Nabi Yusuf bergetar. La ilaha illa anta. Ingat gitu, gimana ketika Nabi Yunus itu masuk dalam perairan paus, dibawa ke dalam laut, gelap, kalau keluar juga bisa meninggal. Lalu kemudian tiba-tiba dengan istighfarnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah kasih naik ini ikan paus, kemudian Allah kasih labu, kemudian yang menolak dakwahnya Allah jadikan adalah pendukung dakwahnya kaum Nabi. Itu kalau saya lagi baca istighfar Nabi Yunus tuh dalam banget tuh rasanya. Ya Allah, iya guys, sekarang Allah kasih begitu banyak kebaikan gitu loh. Nah, saya pikir 35 menit cukup untuk kita kajian di malam hari ini. Sisanya 15 menit kita tanya jawab. Mungkin ada yang pengen curhat. Kami buka sesi konseling. Bang Nandi sama tim-tim admin boleh dibantu. Kalau ada bunda-bunda, ayah, atau abang kakak yang pengen curhat, pengen konsultasi bersama dengan tim Masjid Al-A'raf Mulia, ahlan wa sahlan. Silakan antum bertanya, ngobrol, dan siap-siap kalau kena marah, kalau dapat nasihat, kalau misalnya ditegas-tegesin. Kemarin ada yang ngobrol datang ke saya dan saya tegas-tegaskan gitu. Bahkan agak sedikit dengan nadanya sedikit agak marah gitu ya. Tapi demi kebaikan. Nah, kok begitu? Ya kadang setiap orang kan punya masalah yang berbeda-beda. Bukan berarti yang berbicara di hadapan itu nggak punya masalah, bukan. Karena saya punya masalah, jadi saya ngerti rasanya bagaimana kalau antum tidak punya teman bicara. Betul apa tidak? Saya pernah punya masalah, usia 23 tahun, hutang 50 juta, ketipu, bangkrut 50 juta. Dan saya nggak punya teman buat ngobrol. Satu-satu teman saya, ibu saya. Saya pulang ke kampung, saya bercerita ke ibu saya, dan Masya Allah, kena marah. Nggak punya, ya. Sampai Allah izinkan kami lunas hutang. Saya tahu rasanya bagaimana punya hutang. Dan mungkin karena saya pernah di level melunaskan hutang, maka mungkin saya bisa berbagi, sharing bagaimana agar bisa lunas hutang. Mungkin nominalnya masih sama setelah sharing atau curhat sama kami. Tapi yang membedakan mungkin cara pandang kita terhadap masalah. Nah, kemudian mungkin ada yang punya masalah lagi tentang rumah tangga, tentang keluarga. Alhamdulillah sampai hari kami punya anak 3, ya Allah izinkan amanah ada 3 orang anak, istri dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa sharing-sharing di sana. Ya, setidaknya saya ingin menjadi atau tim izinkan
tim Masjid Al-Araf Mulia menjadi teman curhat antum, menjadi teman dengar cerita antum. Kalau diizinkan. Kalau antum mau cerita, mau curhat, kalau di grup WhatsApp kan tak nyaman ya curhat ya. Begitu baru cerita sedikit nanti ada orang yang seperti apa, tanggapannya berbeda. Nah, silakan kita open layanan untuk membuka. Antum boleh bercerita dengan jaminan 100% kita rahasiakan. Dan sejauh ini kami sudah menerima 60 orang yang bercerita, yang curhat. Dan kita juga ada beberapa hal-hal yang begitu setelah kita kasih advice kepada mereka, Masya Allah, mereka menemukan lagi seperti ini loh Ustadz yang aku cari-cari selama ini gitu loh. Makasih ya Ustadz, padahal itu semua bersumber dari Al-Quranul Karim. Nah, tapi abang kakak sekali lagi yang pengen curhat, pengen cerita, katakan saya. Ada yang mau curhat, mau cerita? Kalau ada, silakan di kolom komentar saja. Nanti Bang Nandi tolong diakomodir seperti apa. Yang kedua tadi yang pengen kita doakan di Baitullah, kirimkan doanya di grup WhatsApp, tag adminnya agar adminnya mengetikkan doa itu nanti sebelum kami berangkat di hari Ahad nanti kami berangkat. Maka abang kakak saya sudah bawa oleh-oleh dari Indonesia ke Baitullah, oleh-oleh doa antum. Nanti itu saya kirim balik berupa foto oleh-oleh dari Baitullah, yaitu doanya sudah sampai di Baitullah. Semoga lah doa yang kita sampaikan di Baitullah Allah ijabah. Allah berikan jalan keluar buat antum semua. Dan Allah berikan jalan-jalan kebaikan sebagaimana tema kita di malam hari ini. Dan antum orang baik, insya Allah bertemu dengan semua kebaikan. Dan insya Allah juga akan didatangkan kebaikan dari segala arah yang terduga-duga. Untuk antum yang terus berusaha menjadi orang baik. Barakallahu fikum. Saya tutup dan kita buka open pertanyaan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama penyampaian materi oleh Ustadz Ihsan Septiadi, yaitu membahas tentang tema eh, jalan membuka rezeki. Nah, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab kepada para peserta kajian malam hari ini, kepada para ayah bunda abang kakak sekalian. Untuk yang mau bertanya langsung saja, silakan kita buka untuk dua orang penanya dulu. Bisa raise hand di Zoom meeting ini. Nanti kita persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Atau bisa juga menuliskannya di kolom chat. Nah, untuk ayah bunda yang ingin menuliskan pertanyaan di kolom chat, langsung saja. Nanti akan segera kita tanggapi pertanyaannya. Silakan ayah bunda abang kakak yang mau bertanya, bisa raise hand. Izin bertanya dari Bapak Ainul, atau Bunda Ainul ini, dari Malang. Oke, silakan. Ainul. Pak, Oh, Bapak Ainul, silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semuanya. Eh, ini pertanyaan dari saya pribadi bahwasanya sudah mungkin apa ya sudah melakukan istighfar yang disebutkan Ustadz tadi, tapi hajat-hajat saya pribadi itu masih belum dikabulkan. Intinya kita sudah melakukan amal-amal soleh, tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan terus terang Ustaz, eh, waktu Ustadz kemarin ke Madinah dan Mekah itu kan ada live Zoom ya, Ustaz ya, yang saya kita titip doa di sana itu terus terang di bertubi-tubi itu dikasih cobaan terus seperti ibu saya sakit, terus eh, anak saya juga sakit itu kadang saya sendiri juga heran. Saya sudah melakukan apa namanya amal soleh, tapi kok masih dikasih cobaan seperti ini itu. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan agar tetap hati kita atau niat kita itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Mas Ainul, nanti kita akan punya sesi lebih panjang lagi ya, Mas Ainul ya. Siap, Ustaz. Nomor WhatsApp antum, Bang Nandi, boleh diminta nomor WhatsAppnya Bang Ainul. Mas Ainul, nanti kita akan ada sesi lebih panjang lagi. Tapi saya mau Siap, kasih siap. tahu begini, Mas Ainul. Kurang istighfar apa seorang Nabi Ayub alaihissalam sampai Sampai 950. 10 tahun anak-anaknya pergi meninggal, istrinya meninggalkannya, harta-hartanya habis, kaum-kaumnya juga meninggalkannya karena penyakit yang diderita selama 40 tahun. Sekarang saya mau nanya, kurang istighfar apa seorang Nabi Ayub alaihissalam? Jauh istighfarnya, bahkan di level itu dari level Nabi. Kalau di kisah tadi 30 tahun tukang roti itu beristighfar sampai ketemu dengan satu-satunya yang belum dikabulkan, kata beliau. Kemudian seorang Nabi Nuh, ulul azmi, istrinya mengkhianatinya, anaknya tak mau ikut, tenggelam akhirnya masuk dalam banjir bandang. Kalau ditanya, kenapa Ustadz saya sudah beramal soleh, tapi masih juga diuji sama Allah. Nah, kita lihatlah juga Nabi Yunus SAW ketika 13 tahun di kota Mekah, ditimpukin, maaf, kotoran onta, dibunuh sahabat-sahabatnya, disiksa, bahkan beliau diembargo ekonomi kurang lebih 2 tahun. Sampai nanti di perang Badar berdoa, angkat tangan sampai selendang jatuh. Ya Allah, kalau tak kau menangkan kami pada hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Kebayang sampai di sini dulu, Mas Ainul? Ya, Ustaz. Kebayang ya, sampai di sini dulu ya. Ini akan sedikit panjang karena nanti saya akan banyak bertanya lebih kepada harian, daily activity-nya Mas Ainul, keluarga dan lain sebagainya. Tapi saya rasa itu bukan ranah publik. Oke, itu bukan ranah publik, maka nanti ranahnya privasi saja. Izinkan mungkin saya atau tim dari Masjid Al-Araf Mulia akan mengontak Mas Ainul nanti kalau diizinkan kita diskusi lebih panjang lagi, ngobrol lebih panjang lagi. Boleh Mas Ainul? Oke, siap, Ustaz. Oke, tolong kirimkan WA antum ke Bang Nandi. Nanti biar Bang Nandi yang akan eh, mengatur jadwal. Oke, Sip. siap. Dapat dulu. Itu clue-nya ya, itu clue-nya. Baik. The next question, pertanyaan berikutnya. Eh, ada yang ingin bertanya, Bunda Eti Kurniawati dari Depok. Silakan Bunda. Siap, Bunda Eti Kurniawati dari Cimanggis, Depok. Open mic dulu, Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya masalah yang ketipu oleh rekanan bisnis Pak Ustadz. Ya intinya ingin lebih mengamalkan agar membuka pintu rezeki agar cepat melunasi hutang dan bebas dari hutang. Oke. Nah, nanti dia salah satu ayat dikatakan bahwa ketika terjadi suatu keburukan, maka itu karena salah kita sendiri. Iya, Ya, Bunda ya. betul. Betul. Ya, biasanya adalah terlalu percaya dengan teman. Benar nggak, dah? Ya, betul percaya sekali. Iya. Orang yang kadang terlalu percaya adalah orang yang kadang gampang untuk dibodoh-bodohin, dibohong-bohongin, ditipu-tipu. Jadi Betul. ada yang maaf ya, bahasanya begini. Baik itu harus, polos itu jangan. Gitu. Nah, maka jangan terlalu gampang untuk percaya dengan seseorang. Bahkan itu kalaupun teman kita. Gitu ya. Bahkan kadang ada bahasanya menggunting dalam lipatan. Betul, Pak Ustadz. Paham dulu bahwa ini adalah salah kita. Kita aku dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku yang salah ya Allah, gitu ya. Iya. Nah, lalu kita mulai memperbaiki diri setelah itu Bunda, dan insya Allah pegang ucapan saya ini Bunda ya. Saya dapat dari mbahnya saya, beliau bilang begini, orang yang menipu tidak akan pernah kaya. Catat ya Bang Nandi, orang yang menipu tidak akan pernah kaya. Orang yang ditipu
tidak akan pernah miskin. Apa, Bunda Eti? Amin, amin ya. Orang yang menipu tidak akan pernah, Tidak pernah kaya, orang yang ditipu, tidak akan pernah miskin. Bunda percaya itu. Kenapa dia akan pernah miskin? Karena dia dizolimin. Orang yang dizolimin doanya kabul. Kemudian yang kedua, kenapa yang menipu gak akan pernah kaya? Hartanya haram. Harta haram itu apa bahasanya? Harta setan dimakan jin. Dan hidupnya gak akan pernah tenang. Kalaupun dia tak bayar di dunia secara uang, dia akan bayar di akhirat. Nanti dia bayarnya pakai pahala dia. Pahala dia ditimpakan kepada Bunda. Kalau tidak, dosa Bunda diambil untuk dia. Gitu. Amin, 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 amin. Ya, jadi insya Allah Bunda perbanyak doa, Bunda Eti ya, perbanyak doa. Dan Bunda Eti juga kalau berkenan nanti kita lakukan sesi konsultasi privasi saja dengan tim dari Masjid Al-Araf Mulia. Kalau Bunda berkenan silakan kirimkan nomor WhatsApp Bunda, Japri ke Bang Nandi. Bang Nandi itu yang admin Masjid Al-Araf Mulia tuh namanya tuh. Nah, Japri saja nanti kita mungkin akan ada sesi private ya, ngobrol segala macam. Karena kalau di sini kurang enak kalau kita bahas lebih dalam gitu ya Bunda ya. Gitu ya Bunda Eti ya. Syukron Jadi Pak akan kita Ustadz. coba kaji dari tanggal lahirnya Bunda, ada apa dari balik sisi tanggal lahir Bunda. Itu ada dua sisi pendekatan, sisi Al-Qur'annya dan sisi saintifiknya tanggal lahirnya. Dan nanti biasa di kajian tanggal lahir itu ketemu tuh. Biasanya dia punya destiny, punya masalah hidup seperti apa, punya tujuan hidup seperti apa, dan amaliyahnya seperti apa yang akan membuat dia itu bangkit lebih tinggi. Nah, kami di 60 orang sebelum ini itu pakai cara seperti itu dan banyak banget orang yang terbantu. Terakhir itu saya waktu itu lagi ada di Sidoarjo, di Kediri, Pare. Ada yang nelfon dari Makassar. Karena waktu itu saya terbatas waktu itu saya langsung tanya aja tanggal lahir abang berapa. Jadi dia belum cerita belum apa-apa langsung saya tembak. Abang begini-begini ya masalah hidupnya. Iya Ustaz betul. Maka amaliyah abang harus begini. Betul nggak? Betul. Nah kalau abang pengen hidupnya jauh lebih baik lagi, abang harus melakukan ini. Siap bang? Siap. Nah, begitulah nanti. Kurang lebihnya Bunda. Ya, insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Baikkan. Ya, insya Allah. Insya Allah. Baik, ada lagi? Syukron Pak Ustadz. Siap. Oh, ada pertanyaan nih Bang Nandi. Sholawat atau istighfar? Dua-duanya afdol. Antum sholawat, capek istighfar, antum sholawat lagi, dua-duanya afdol. Semua amaliyah itu afdol. Ada doa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 100 kali kita baca maka nanti diampuni semua dosa-dosa seperti buih di lautan pun diampuni. Kemudian ada lagi doa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kemudian ada lagi la ilaha afdaluz zikri la ilaha illallah. Kemudian ada lagi zikir-zikir yang lain. Semuanya baik. Allah pengen ngasih banyak menu. Ini loh, kalau kamu tak bisa ini lakukan ini, tak bisa ini lakukan ini, tak bisa ini lakukan ini. Semuanya baik. Gitu ya. Kemudian, Ustadz, kami bisa sharing, mohon arahan dari Pak Ustadz, mungkin kami bisa share dulu ya. Boleh, Bang Reza. Kirimkan nomor WhatsApp-nya Bang Reza ke Bang Nandi. Bang Nandi cek di kolom komentar ada Bang Reza. Minta nomor WhatsApp-nya. Amin. Milik Safar, amin. Kemudian, saya mau curhat Pak Ustadz, Kak Liliana. Kirimkan nomor WhatsApp-nya Kak Liliana ke Bang Nandi. Kira-kira berapa lama Pak Ustadz Allah mengabulkan hajat kita dari kita? Tidak ada yang tahu Kak. Bunda Yusuf Nur Ihsan ya, Mas atau Pak Yusuf Nur Ihsan ya. Berapa lama? Allah yang Maha tahu. Makanya kalimatnya begini. Bang Nandi catat lagi Bang Nandi. Jangan pernah letih berdoa karena kita tidak pernah tahu kapan dan dari lisan siapa doa itu dikabulkan. Jadi gini, 3 dimensi doa. Catat ya, 3 dimensi doa. 1, berdoa. Berdoa itu untuk diri sendiri. Kedua, mendoakan. Kita mendoakan orang lain. Ketiga, minta doa. Dan dalam melakukan 3 hal ini, berdoa, mendoakan, berdoa. Dalam melakukan 3 hal ini, jangan pernah bosan, jangan pernah letih, jangan pernah meminta cepat.
Kalimat yang dilarang adalah ya Allah, aku sudah berdoa, tapi kok belum dikabulkan. Kalimat terlarang. Maka dia kayak tadi kisahnya. Seorang tukang roti butuh 30 tahun untuk dia melihat Imam Ahmad bin Hambal. Oke. Kalau aku bertanya kapan, Allah a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu kapan di mana. Saya 2013 udah berdoa minta mobil. Allah kabulkan tahun 2022, kurang lebih 9 tahun. Allah yang tahu kapan waktu dikabulkan yang terbaik, bukan yang dikabulkan. Allah tahu kapan waktu untuk diberikan yang terbaik sesuai doa antum. Kalau dikabulin, kata guru saya sudah dikabulkan sejak pertama kali. Jadi begitu kita berdoa, ya Allah minta mobil, langsung di langit itu dikabulin. Cuman kapan turunnya ke kita, itu yang kita nggak tahu. Paham ya? 2013 saya doa, ya Allah minta mobil, ya Allah. 2013 doa saya sudah diijabah tuh. Udah dikabulin tuh 2013. Udah dikabulkan. Di Lauhul Mahfuz sudah dikabulkan. Amin. Doamu kabul. Cuman saya nggak tahu doa itu baru apa? Mobil itu baru sampai ke saya itu di tahun 2012 gitu loh. Tapi itu udah dikabulkan. Itu kata guru saya ya. Saya mau curhat Ustadz, Bunda Winarni dari Terima kasih Pak Ustadz. Kirimkan nomor WhatsApp-nya ke Bang Nandi. Ahlan. Silakan. Imam saya turun naik, bagaimana cara mengatasi apa dalam tertentu atau satu berjamaah, Bunda Suci. Kalau imam kita turun naik berjamaah, maka jangan left group. Kemudian kedua, tingkatkan amal solehnya. Bisa kita sedekah subuh 1.000 rupiah. Nanti lanjutkan sedekah subuhnya 2.000. Lanjutkan lagi 5.000 sehari. Lanjutkan lagi 10.000 sehari. Makin karena begini, al imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu turun dan naik. Dia naik dengan ketaatan dan dia turun dengan kemaksiatan. Maka bukan karena kita tuh iman turun baru kita malas, bukan gitu kan. Ada bilang iman saya lagi turun jadi saya lagi malas, bukan. Yang betul adalah karena kita bermaksiat maka kita dibuat malas, tapi kalau kita taat kita dibuat rajin. Nah gitu kalimatnya. Jadi kalau antum ingin menambah kekuatan keimanan, tinggalkan maksiat, tambahkan ketaatannya, maka imannya naik sampai nanti mendapat yang namanya halawatul iman, yaitu manisnya keimanan. Ya, sekali lagi al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah. Dia bertambah dengan ketaatan, maka taat dulu baru ente dapat iman. Sholat dulu baru dapat iman. Bukan iman dulu baru sholat, bukan. Kan iman naik baru sholat, enggak. Antum sholat iman naik. Antum sedekah dari 1.000 ke 10.000, iman naik gitu loh. Sampai mendapatkan kemanisan iman. Paham? Kenapa bisa turun imannya? Pasti ada maksiat, pasti ada kesalahan, pasti ada satu dosa yang dilakukan, entah bergibah, entah ngomongin orang lain, dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Oke. Lanjut. Pak Ustadz, insya Allah besok usia saya 21 tahun. Allah. Doain untuk orang tua saya Pak Ustadz, yang telah membesar saya. Doa untuk orang tua ya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kakak doa, ya Allah, jadikan orang tua saya diampuni dosa-dosanya, disayangi sebagaimana dia menyayangi diri saya. Dan untuk kedua orang tua Kak Suci, semoga orang tuanya orang tua yang bahagia dunia dan akhirat. Semoga Allah izinkan bisa membarakahkan umroh kedua orang tuanya. Amin Allah. Amin ya. Saya rasa cukup ya. Afwan Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Atau nanti kalau mau lebih lanjut, antum bisa curhat atau ngobrol lebih dalam. Ustaz, cara menolong anak yang susah dinasihati? Gampang. Satu, maaf, saya buka peci. Antum pegang tangan, kepalanya pegang. Tanpa alas ya, misalnya kalau ada topi, lepas topinya. Kalau ada peci, lepas pecinya. Pegang kepalanya. Antum bacakan
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hatta matla'il fajar. Nah, tiup tuh. Tiup. Yang kedua, pegang apa nih? Punggung, punggung. Ini punggung. Punggung. Pegang punggungnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hah? Atau tiup. Ambil air. Saya pakai peci lagi. Ambil air. Air-air yang dia minum atau siapkan dalam tumbler atau apa, baca Al-Fatihah. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupin. Tiupkan. Diminumkan. Nah, itu kasih waktu yang banyak. Itu tadi amaliyahnya ya, amaliyahnya. 3 tadi amaliyah. Sisanya kedua, jangan-jangan antum nggak pernah meluangkan waktu untuk anak antum. Pulang ke rumah main HP. Pergi saat anak masih tidur. Pulang anak udah tidur. Kalau anak masih bangun, antum sibuk main HP atau Oppo dan misalnya ya, misalnya. Saya nggak tahu ya seperti apa. Tapi seandainya begitu, maka cepat-cepat taubat. Saya selalu memberikan waktu saya untuk anak-anak saya. Semalam contoh, saya bawa anak saya ke mall, saya ajak nonton film Panggil Aku Ayah. Lalu habis itu mereka kayak amazed gitu, senang gitu sama ayahnya habis itu. Karena apa? Karena kita membahagiakan mereka. Setiap kita kasih kebahagiaan, mereka pun jadi anak yang akan membahagiakan kita. Jangan-jangan gini, kenapa anak ini keras kepala? Karena kitanya juga keras kepala. Kenapa anak ini kasar? Karena kitanya juga kasar. Kenapa anak ini kok tidak mendengar? Karena kita tidak pernah mau mendengarkan dia. Kenapa anak ini tidak bisa dididik? Karena kita tidak pernah hadir dalam pendidikan dia. Kenapa anak ini nggak pernah bisa punya waktu untuk kita? Karena kita tidak pernah memberi waktu kita untuk dia. Ini hanya hukum timbal balik saja, maka kalau kita mencintai anak kita, kita kasih waktu kita, maka dia akan mencintai kita dan memberikan waktu dia, perhatian kita untuk kita. Trust me, it's worth. Anak remaja, Ustaz. Ini biasanya kenanya, Bunda, hukum kepengasuhan. Waktu kecil kita abai, maka waktu besar dia mengabaikan kita. Biasanya begitu. Hukum kepengasuhan. Meledak, bom waktu. Boom. Makin remaja, karena waktu masa kecilnya dia tidak punya waktu bersama orang tua, makin remaja, makin susah, makin berat. Karena dia punya kayak inner child gitu. Ya, dia waktu kecil tidak kita perhatikan. Maka dia makin besar, dia juga gak kayak, kok lu baru sekarang sih merhatiin gue? Dari dulu kemana aja sih? Kebayang maksud saya? Aku udah 15 tahun, mah. Kok mama baru sekarang ngomongnya? Waktu aku 1 tahun, mama kemana? Waktu aku 1,5 tahun, mama kemana? Maksud saya? Itu biasanya luka kepengasuhan. Dia punya luka di masa kecil yang nanti meledak di masa tuanya. Itu berat. Dan kadang yang bisa ngobatinya itu psikolog biasanya. Biasanya itu udah harus ke psikolog. Itu udah kena kejiwaannya. Saya nggak nakut-nakutin ya. Tapi biasa kita sebagai orang tua harus apa? Evaluasi, introspeksi. Dan bagian jomblo-jomblo, prepare. Persiapan dari kita. Oke? Pak Ustadz, saya ingin 21 tahun umurnya. Makin 21 tahun. Makin berat itu. Bunda Sulis gimana caranya? By phone aja Bunda. Kalau saya jawab di sini panjang nanti kisah ini. Bunda by phone saja. Bang Nandi, kemana? Kalau orang mau ngontak antum itu kemana? Mana nomor HP-nya Bang Nandi? Cepatlah kirim. Yang mau curhat mau apa langsung saja ke Bang Nandi ya. Kalau saya ingin Sudah mengusulkan ada, sudah agar dikasih. segera
Bagaimana doanya? Doa-doa yang saya sering bacakan kepada orang Islam. Bang Nadi tolong di-share ya doanya Bang Nadi ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Itu doa yang pertama Bang Nadi ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Doa yang kedua. Doa yang di dalam al-Ma'sur. Allahumma inna na'udzubika minal hamdi wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Cabut sambil dicolok lagi. Sebentar lagi sudah selesai. Ustaz mau bertanya, bagaimana ikhtiar dan amal doa zikir orang tua agar anaknya segera memiliki keturunan? Doa-doa waktu di mustajabah dan sedekah subuh, sedekah ribat lo sudah dilakukan. Maaf ya Bunda Ai Caksel ya, yang begini-begini itu nggak boleh ya. Tadi saya bilang kayak, ya Allah aku udah sedekah, aku udah beramal soleh, aku sudah sholat, aku sudah berdoa, kok kayaknya belum juga. Jangan-jangan Allah yang lebih tahu kapan anak itu akan hadir. Khawatirnya kalau dikasih anak sekarang, ibu bapaknya belum siap untuk menerima anak itu. Banyak gak anak yang dianggurin oleh orang tuanya? Bukan karena orang tuanya miskin, tapi karena orang tuanya saking sibuk bekerja. Lalu anak itu dititipkan ke neneknya, misal begitu banyak kayak sekarang. Kemudian bisa jadi kalau dikasih anak sekarang, belum siap ilmu parentingnya, belum siap ilmu kepengasuhan, betapa banyak anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena orang tuanya tidak siap untuk punya anak. Anak nangis dipukul, cuma tahunya pukulan. Banyak gak? Saya mau nanya sama antum, banyak gak? Enggak, Ustaz. Ya, sekali lagi, kita tidak tahu rahasia Allah, kenapa Allah masih menunda. Allah alam bissawab, ya. Dan kita tidak boleh memaksa Allah karena kita bukan Tuhan. Ya Allah, aku minta sekarang juga anak. Gak boleh. Ya Allah, seandainya terbaik Engkau beri kami anak, kasih ya. Kalau Engkau percaya kami punya anak, kasih ya Allah. Tapi kalau belum, kami akan terus berikhtiar. Sebagai manusia, tugas kita hanya ikhtiar. Allah yang punya prerogatifnya. Dan kita tidak boleh bosan. Jangan sampai kita transaksional sama Allah. Aku tak lagi mau sholat. Ngapa? Doa aku tak dikabulkan. Aku tak mau lagi sedekah. Kenapa? Karena hajat aku belum diijabah. Aku tak mau lagi berdoa. Kenapa? Aku sudah berputus asa dari doa-doa aku karena tidak pernah kulihat, misalnya begitu ya. Allah itu haram. Tugas kita terus berikhtiar. Antum akan kaget nanti. Tadi ya, 30 tahun dia menunggu sampai bisa bertemu Imam Ahmad bin Hanbal. Saya butuh 9 tahun untuk melihat mobil itu ada depan mata saya. Dan 9 tahun itu tak berhenti. Saya doa, ya Allah minta mobil. Doakan orang lain, ya Allah kasihan dia punya anak. Anaknya 3, istrinya 1, 1 motor 5. Bahaya tuh ya Allah. Kasih dia mobil ya Allah. Padahal saya pun lagi butuh mobil. Nah itu tadi berdoa, mendoakan, minta doa. Datang ke bapak, Pak, Mak, doakan istrinya, istri punya mobil. 9 tahun. Begitu Abang Kata. Tugas kita yang langsung deh. kita tak tahu doa siapa yang Allah kabulkan, dari mana, kapan, tak tahu. Teruslah ikhtiar, teruslah berdoa, teruslah jadi orang yang baik, dan jangan bosan jadi orang baik. Terakhir ya, orang bunuh diri, sedangkan bunuh diri itu bukan takdir. Gimana saya gambarinnya ya? Takdir itu kayak pohon. Gini, ada pohon 1, ranting 2, ranting 3, ranting 4, ranting 5, ranting 6. Allah memberikan kita pilihan. Kau nak milih ranting yang mana? Kau nak milih takdir yang mana? Kalau kau milih bunuh diri, kau pasti mati. Mau kau Islam, kau Kristen, kau Buddha, kalau kau bunuh diri, kau mati. Tapi kalau kau bekerja, nanti ada takdir yang lain. Jadi kita selalu punya pilihan. Kayak sekarang, aku punya pilihan, mau left dari Zoom meeting, atau aku stay di Zoom meeting, itu pilihan. Atau mau dengerin saya, atau tak dengerin saya, itu pilihan. Kalau ketika aku bilang, saya left grup aja lah.
Kalau tiba-tiba antum bilang ini takdir, oh no, itu antum yang memilih. Nah, takdirnya setelah pilihan itu. Kalau antum left, maka antum tak akan mendengarkan kajian keilmuan, kan begitu. Jadi bunuh diri itu adalah hasil dari pilihan. Dan takdirnya pasti mati. Dia lompat dari lantai 50. Dia mau Islam, nggak Islam ya meninggal insya Allah. Paham ya maksudnya ya? Itu pilihan. Nah, nanti ketika kita memilih begini ada takdirnya. Misalnya saya memilih jadi ustadz. Takdir saya ketemu Bunda Sri Wahyuni. Takdir saya ketemu Bunda Winardi, Bunda Eti, Bunda Iliana. Itu takdir karena saya memilih jadi ustadz. Ada pilihan dulu. Kita diberikan ranah pilihan sebagai manusia. Maka ada kalimat nanti di surah Ar-Ra'd tuh kalau tak salah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum, keadaan diri kita sampai kita sendiri mengubah. Ada ikhtiar manusiawi. Allah memberi kita pilihan. Sampai sih bisa dipahami ya. Saat kita memilih A, takdirnya di depan ada tuh, gitu. Dulu saya nggak pernah kebayang bakal ketemu Bunda Winarni, nggak pernah kebayang bakal ketemu Mas Ainul, nggak pernah kebayang. Sampai saya memilih jalan hidup saya dan seperti ini, seperti sekarang, saya dipertemukan takdirnya ketemu Mas Ainul, gitu. Wah, seru banget nih kajian malam ini. Banyak pertanyaan sampai-sampai baterai saya udah mau habis. Lanjut apa enggak nih? Oke, Ustadz, bagaimana cara memilih orang yang minta tolong, tulus dan nipu? Oh, banyak. Ini kalau saya jelasin panjang, tapi yang paling gampang adalah antum lihat track recordnya dulu, perhatikan dia pernah apa, dan jangan gampang mengeluarkan uang. Kalau antum mengeluarkan uang, antum harus siap kehilangan dari sejak awal, mentalitinya siap kehilangan. Bahkan di level tertentu kami diajar untuk tidak pernah meminjamkan uang kepada orang lain, nggak pernah. Kalau bicara uang saya minta maaf, belum saya bilang. Tapi kalau untuk sedekah, ayo kalau sedekah. Tapi kalau untuk minjemin yang nanti ujung-ujung kita kelahi, mohon maaf, belum bisa. Tapi saya akan kasih kamu sebagai bentuk sedekah saya, kebaikan saya. Semoga kamu nanti Allah berikan jalan-jalan keluarnya. Begitu biasanya ya. Ada pada tipu sekitar 400 juta. Saya sedang belajar ikhlas tapi masih belum bisa 100%. Apa ada masukan Ustaz? Minta doa Ustaz, semoga Allah sehatkan panjang umur. Saudara kandung amin, dimudahkan jodoh soleh amin. 400 juta. Gimana caranya agar bisa ikhlas? Kita bisa melupakan tapi kadang belum bisa memaafkan. Kita bisa memaafkan tapi kadang tidak bisa melupakan, begitu ya. Ya, percayalah salah satu caranya adalah Allah tidak akan pernah membuat orang yang menipu itu kaya dan yang ditipu gak akan pernah miskin. Antum percaya dulu di situ. Insya Allah hati antum lebih tenang ya. Bahkan sering datang mencari keburukan. Bagaimana cara melarang orang ke rumah? Jadi gini, Kak Suci, dia boleh bercerita apapun, antum boleh tidak mendengarkan apapun. Catat Kak Suci. Dia boleh bercerita apapun dan antum boleh tidak mendengarkan apapun. Kalau kita keburukan tinggalin. Biarkan saja. Mohon maaf saya tidak akan pernah mendengarkan keburukan dari lisan antum. Gampang itu. Sampaikan saya begitu. Oke. Saya rasa cukup ya. Oke. Saya rasa cukup. Oh tadi doa punya anak. Bang Nandi. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Warisin. Itu 2138 kalau tak salah. Benar gak Bang Nandi? Rabbi la tazarni fardan. Doa Nabi Zakaria. Anak. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendirian tanpa waris. Sudah Engkau adalah Sang Maha Pemberi waris. Waris ini anak ya. Surah berapa itu? Bang Nandi? Udah ketemu belum? 2138 bukan? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Itu doa minta anak. Nanti akan kita buatkan e-booknya, insya Allah. Ustaz, cara zikirnya cocok buat kita. Yang membuat aku bisa menang. Al-Anbiya 89 Pak Ustadz. Nah, itu doa cara yang memilih gampang. Yang mana paling cocok buat kita? Tadi saya kan ngerasa cocok la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena setiap saya membaca doa itu tuh bergetar gitu. Karena saya tahu kisahnya seperti apa, perjuangannya seperti apa gitu. Dapat gitu. Nah, saya ngerasa cocok dengan itu. Itu ya Bunda, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Itu surah berapa Bang Nandi? Al-Anbiya 89. 49, 2149 berarti. Al-Anbiya 89, Ustaz. 89.
Ah, 89. Iya. Oke, 89. 2189. Al-Anbiya ayat 89. Silakan. Taib, saya pikir sudah 12 menit lewat dari jam 9 dan malam hari ini seru sekali, Masya Allah. Tanya jawabnya seru. Dan yang mau langsung konsultasi, nelpon sama tim. Ini nggak mesti Ihsan Septiadi ya. Ini adalah tim dari Masjid Al-Araf Mulia. Jadi antum akan kita arahkan kepada tim-timnya kita. Antum bisa hubungi langsung WhatsApp itu. Bang, saya mau dong konsultasi sama tim Masjid Al-Araf Mulia. Ada bayaran nggak? Bayar dan infak terbaik. Antum kalau datang ke psikolog itu bayar loh. Bener nggak? Kadang 1 juta sekali sesi 1 jam gitu ya. Nah ini kan untuk masjid. Antum bebas mau infak berapa? Infak 50.000, infak 100.000, 250.000. Ahlan, ahlan. Itu semua untuk pembebasan lahan Masjid Al-Araf Mulia dan untuk operasional dakwah ya, untuk kebaikan kita semua. Tapi saya nggak bisa nih. Antum pakai yang terbaik, doakan kami. Doakan Masjid Al-Araf Mulia tahun ini bebas, lunas semuanya. Kemudian bisa pembangunan peletakan batu pertama tahun depan. Nah, gitu. Doakan. Bayar dengan doa. Begitu. Baik ya Bang Kakak Ibu sekalian. Dapat manfaat tak malam hari ini? Alhamdulillah dapat Pak Ustadz. Ustaz. Siapa di sini yang dapat ilmu baru? Ya Pak Ustadz, Alhamdulillah. Tenang. Alhamdulillah. Amin. Baik, itu saja kami tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Nandi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama-sama penyampaian materi sekaligus sesi tanya jawab bersama dengan guru kita Ustadz Ihsan Septiadi. Masya Allah luar biasa ya. Ayah bunda bangsa sekalian, kajian malam hari ini eh, banyak insight dan juga ilmu baru yang kita dapatkan dan semoga dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dengarkan dan juga kita dapatkan malam hari ini dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi amal kebaikan dan insya Allah dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali Amin. lagi untuk ayah bunda abang kakak sekalian yang mungkin masih punya pertanyaan, ingin bercerita dan juga ingin menemukan solusi dari permasalahannya dan ingin punya teman untuk berkonsultasi, boleh silakan menghubungi admin dari Masjid Al-Haram Mulia. Nomornya sudah dikirim di ini ya, di ruang chat Zoom meeting. Ya, baik. Nah, seperti itu. Silahkan nanti dan juga untuk ayah bunda abang kakak sekalian yang mungkin punya doa, punya hajat yang ingin dititipkan kepada Ustadz Ihsan Septiadi yang insya Allah pada tanggal 18 Agustus nanti beliau akan kembali melaksanakan ibadah umroh. Nah untuk ayah bunda yang ingin menitipkan doa bisa langsung menghubungi admin di grupnya masing-masing. Nanti silahkan disampaikan nama dan juga doa yang ingin dititipkan, kirimkan kepada admin grupnya. Insya Allah nanti akan kita bawa doanya sebagai oleh-oleh dari Indonesia ke Tanah Suci dan akan kita doakan langsung di Tanah Suci di sana. Insya Allah dengan wasilah ini semoga semua hajat dan juga permohonan serta doa-doa kita yang saat ini masih mungkin belum dikabulkan dapat segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara, di penghujung kajian malam hari ini, marilah bersama-sama kita tutup. Semoga kajian malam hari ini dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Kita akhiri dengan Amin. membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa Astagfiruka atubu wa wa ilaik. atubu atubu. ilaik. Saya Terima kasih. dari tim Masjid Al-Haram Mulia dan juga host pada malam hari ini mohon maaf apabila ada salah kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kajian-kajian berikutnya. Bila taufiq Insya wal Amin. Allah. hidayah, Sama-sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pamit.